Teman-teman, selamat datang kembali di channel Gritoto. Di video sebelumnya saya sudah mengulas test drive soal Wuling Alphest ya. Yoi. Jadi memang small SUV ini punya banyak kelebihan, Bowi. Terutama dari soal fiturnya lengkap ya kan, nggak kalah lah sama small SUV lain. Lalu soal kenyamanannya juga. Wah, ini kenyamanannya bisa dibilang salah satu yang terbaik juga nih. Di empuk ya small ternyata SUV. ya. Empuk banget. Joknya empuk, suspensinya empuk ya kan, jadi enak banget. Dan yang paling menarik adalah dari Alphest soal value-nya nih, Bowi. Yes. Jadi dengan semua kelebihannya itu, dia bisa mengemas harga yang cukup kompetitif. Oke. Harganya 295 juta. Paling mahal. Paling mahal, itu yang iX. Bahkan belum sampai 300 juta ya. Dan itu membawa kami pada komparasi kali ini nih. Dan makanya kenapa di belakang kita ini ada Toyota Race. Kenapa nih, Bowi? Jadi gitu teman-teman, ini semua ulasan tentang Alphest memang mengarah ke value yang tinggi karena harga kan. Betul. Nah, harga itu teman-teman yang kira-kira gini, Riz. Karena harganya sebegitu oke-nya, itu jadi kayak ngacak-ngacak pasar yang lain nih. Betul banget. Dan kita di sini berusaha memberi perspektif teman-teman bahwa harganya Alphest yang mana itu merupakan sebuah small SUV, itu ternyata juga bisa match dengan Race yang satu kelas di bawahnya, compact SUV. Betul banget. Dan kita ingin mencari tahu, kita ingin memberi perspektif ke teman-teman. Kira-kira walaupun berbeda kelas yang mana dia lebih tinggi, apakah ini bisa menjadi pilihan yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman yang lagi nyari SUV. Dengan budget yang sama ya, mirip-mirip dengan budget yang sama. Karena ada beberapa hal yang bisa irisan nih antara Alphest dengan Race. Ini sama-sama flagship ya di modelnya. Ini sama-sama SUV, jelas. Sama-sama 5-seater, ya kan? Punya terus ADAS juga keduanya. Punya ADAS juga, sehingga kita bisa memberikan pilihan yang mestinya bisa setara meskipun berbeda kelas. Mengarah ke jawaban, jangan-jangan Race yang kelasnya lebih rendah itu bisa lebih baik secara value dibanding Alphest. Atau sebaliknya, jangan-jangan Alphest dengan semua kelebihannya, dia kelasnya juga udah lebih tinggi, memang value-nya sebegitu bagusnya sehingga dengan harganya ya dia bisa mengobrak-abrik banyak semua pasar kelas, ya, betul. Gitu. Dan kita ulas sekarang. Kita mulai dari eksterior ya teman-teman. Jadi kalau secara dimensi kelihatan jelas bahwa si Alphest ini adalah mobil yang lebih besar. Dia panjangnya sekitar 4.300-an mm, 4,3 meteran lah ya. Sementara Race itu di sekitar 4.030-an meter. Jadi sekitar 4 meter, lebih dikit bener. 4.030-an milimeter, sorry. Jadi sekitar 4 meteran tambah dikit. Nah, itu memberi dampak terhadap akomodasi, tapi nanti kita jelaskan. Nah, intinya adalah secara eksterior memang Race kelihatan lebih kecil. Nah, tapi secara karakter teman-teman, ini hal yang berbeda nih. Keduanya sama-sama SUV urban, cuma gimana Bang Rais? Ya cuma emang kalau kita ngelihat gitu ya, kalau si Alphest nih tampilannya kan memang terlihat minimalis, tapi udah kelihatan aura kerennya gitu ya. Sementara kalau kita ngelihat ke Race, dia harus dengan tambah-tambahan body kit baru kelihatan keren gitu. Mungkin ya tergantung sih selera orang ya. Ada yang suka yang tampilan minimalis, ada yang suka mungkin dengan tambahan-tambahan body kit kayak gini yang ngelihat mobilnya jadi lebih sporty gitu. Kalau yang mana? Kalau gue nih Riz ya, kalau saya teman-teman, saya sebenarnya lebih suka udah keren dari basicnya, yaitu yang minimalis seperti Alphest. Tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa ada teman-teman yang mungkin lebih suka dengan banyak aksesoris seperti yang ada di body kit Race. Gini ya. Karena itu memang keren. Benar. Banyak yang suka juga dengan penggunaan body kit, termasuk atap two-tone, meskipun Alphest juga atap two-tone ya, tapi ini kayak terlihat lebih bold gitu. Dan ini kan cuma tersedia di GR ya. Betul ya. Kalau yang di tipe G, dia tanpa ada tambahan body kit. Dan by the way teman-teman, ini Race ringnya 17 inci loh. Meskipun profil bannya itu sama 205/60 gitu ya.
Tapi dia ring 17 sementara ini ring 16. Jadi ya nafasnya lebih ke arah sporty kalau race. Sementara kalau ini lebih ke elegan. Nah, ini dia. Kalau soal desain itu benar-benar tergantung dari selera calon konsumennya. Benar. Gitu. Dan yang pasti teman-teman nih saya suka ada roof rail karena kalau untuk perjalanan jauh gitu ya yang bawa banyak barang kita tinggal nambahin ini Riz. Crossbar lalu ada roof box atau roof backnya kan. Dan ini fungsional. Iya. Gitu. Kemudian kita bicara soal akomodasi. Teman-teman. Jadi kalau tadi Bowie bilang secara dimensi eksteriornya ini ada perbedaan yang cukup jauh Bowie. Di 40 sekian dengan 43 sekian gitu. Tapi pengaruh nggak sih sebetulnya ke interior terutama untuk akomodasi orangnya nih? Dan ternyata kita mesti menelaah dulu mulai dari wheelbase ya teman-teman. Karena ternyata antara Alphest dengan Race itu nggak jauh beda Race. Tipis banget. Bedanya hanya 25 mm. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tanpa kita ukur pun dengan wheelbase yang mirip itu sebenarnya setara ruang buat penumpang. Dan saya bisa bilang bahwa ternyata benar ini legroomnya itu sekitar 9 jari. Sementara headroomnya itu mungkin sekitar 5 sampai 7 jari tergantung tinggi orang gitu ya. Nah, legroomnya Race itu pun juga ternyata 9 jari juga teman-teman. Sehingga ya kita bisa bilang bahwa meskipun lebih tinggi kelasnya lebih besar gitu ya, tapi secara akomodasi penumpang sama. Yang bagus yang mana? Yang Race yang bagus. Karena dengan bodi lebih kecil, tapi bisa menghadirkan ruang kabin yang lebih lega. Tapi kalau kita ngelihat secara dimensi eksterior yang lebih lega, Bowie, lebih panjang gitu maksudnya, itu positifnya di mana dong? Akomodasi barang. Tapi gini teman-teman, saya mesti tunjukin dulu bahwa Race itu bisa di recline bangkunya, tapi terbatas. Berapa step? Sementara kalau ini teman-teman ini lumayan nih, mulai dari yang landai banget kayak gini, ini rasanya landai loh ini. Untuk perjalanan jauh mungkin dia bukan yang sampai tegak tidur gitu ya, tapi dia termasuk landai dan dia bisa ditegakin. Wow nih, gue tegak kayak tentara nih. Kayak ajudan lagi duduk di jok depan gitu ya. Soal reclining dia oke lah. Nah ini soal akomodasi barang teman-teman. By the way teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan akomodasi barang, kayaknya kami perlu nih share tentang dunia 90s. Jadi, Grup Grid Auto, Otomotif Group Kompas Gramedia akan meluncurkan majalah Otomotif 90s Pictorial Magazine. Isinya ya 90s banget pokoknya. Mulai dari Civic Genio, Kijang Pickup, Suzuki Satria 2 tak, sedan Timor, bahkan sampai bis tingkat aja ada. Kita bakal nostalgia banget di situ. Kalau teman-teman tertarik bisa langsung pesan di Grid Store, Tokopedia, Shopee, sampai toko buku Gramedia. Dan pemesanan ini cuma sampai tanggal 17 September teman-teman. So mendingan segera sebelum kehabisan. Linknya nanti kami lampirkan di deskripsi ya. Ini perlu ditunjukin nih. Jadi teman-teman, ternyata leganya Alphest itu paling terlihat di bagasi. Karena alasnya aja udah kelihatan nih, dari perbandingan alasnya dia lebih tinggi. Sehingga posisinya dia bisa mengakomodir barang lebih ke dalam gitu. Nah, cuma yang kita suka dari Race bukannya tanpa kelebihan nih kalau soal akomodasi barang. Dia punya leveling gitu teman-teman. Ini bisa diturunin. Ya, sehingga dengan lantai yang lebih rendah, dia bisa mengakomodir barang yang lebih tinggi. Kebayang kalau misalnya beli tanaman pot gitu misalnya, atau lemari kecil gitu, ini bisa lebih baik. Tapi secara luas-luasan Alphest lebih luas. Jadi kalau secara volume volume ini bisa lebih banyak kalau diturunin lagi dibanding yang dia rata sama bibir ininya, bibir bagasi ini. Dan yang kita suka juga adalah nih pelipatan bangkunya terpisah teman-teman. Jadi kita tetap bisa melipat bangku dengan tetap membawa penumpang gitu ya sebagian. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke.
Yes, teman-teman, sekarang kita masuk ke soal fitur. Dan bisa jadi fitur adalah sesuatu yang bisa menjadi penentu antara teman-teman memilih mobil yang itu atau enggak. Yes. Dan sekarang kita pengen kulik kira-kira Alphest dengan Race di semua tipe yang paling tinggi itu lebih oke mana, lebih menarik mana. Yang pertama jelas dia punya voice command, teman-teman, dan berbahasa Indonesia pula. Yes, Wuling Indonesian command. Ya, dan Alphest juga punya sunroof yang mana Race pun juga nggak punya. Dan ada apa lagi Bang Rais? Ini secara kasat mata sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget. Udah gitu kalau kita ngelihat di panel instrumennya mungkin sama-sama TFT gitu ya, tapi di sini udah lengkap dengan TPMS. Oke. Jadi kita bisa ngelihat apa namanya, kalau ban lagi kempes ya, biasanya ada notifikasinya. Terus kalau kita lihat di setirnya, ini fitur-fitur ADAS-nya ya, ada adaptive cruise control, meskipun di situ juga ada ya. Iya, di TSS di Race juga banyak sebenarnya. Tapi bedanya, kalau di sini dia ada yang traffic jam assist-nya. Jadi ketika misalnya macet, dia masih bisa ngikutin. Udah gitu ada lane recognition. Artinya ketika jalannya berbelok, dia akan ngurangin kecepatannya dulu tuh. Meskipun si adaptive cruise control-nya masih aktif. Tapi gini, Riz, bener keduanya punya ADAS kan. Tapi sebenarnya si Race itu bahkan sudah lebih canggih dari yang Veloz kan. Karena dia ada tambahan adaptive cruise control. Cuma memang adaptive cruise control si Alphest ini juga punya, teman-teman. Intinya adalah ini keduanya nih sama-sama bisa ngegas dan ngerem sendiri karena ada adaptive cruise control. Dia bisa ngerem sendiri karena ada yang apa namanya? Emergency braking. Lalu dia juga bisa menginitiate steer untuk membelok sendiri untuk balik ke lajur yang benar gitu, kira-kira gitu kan. Yang menyesuaikan marka ya. Bukan membelok secara aktif gitu ya, tapi menginitiate aja. Dan di titik itu ADAS keduanya sudah sama-sama bagus. Tapi di luar dari soal ADAS, fitur Alphest memang cenderung lebih banyak sih. Iya, kayak ini parking brake elektrik lengkap dengan auto hold ya. Kalau di sana kan masih manual gitu. Lalu di sini juga ada mode manual nih, Res. Cuma bedanya adalah di sini nggak ada pedal shift, kalau di Race ada. Iya, benar. Kurangnya gitu. Itu sih ya. Iya. Terus head unitnya ini nggak cuma sekedar buat musik atau radio gitu ya, tapi juga pengaturan AC bisa di sini nih, Bowie. Terus ada modenya, hujan, segar, sejuk, langit gitu ya. Kalau di sejuk dia nanti langsung otomatis yang kenceng. Udah gitu kontrol kendaraan, kayak misalnya ADAS-nya juga bisa diatur di sini nih. Forward collision warning sama lane departure warning. Sehingga ada kesempatan buat si penumpang untuk mematikan dengan lebih mudah karena operasionalnya dari sini kan. Sama satu lagi sebetulnya yang nggak dipunya sama Toyota Race. Apa tuh? Wuling remote control app. Jadi ada aplikasi My Wuling Plus itu, dia bisa nyala matiin mesin, bisa buka kunci pintu lewat situ, dan dia bisa mirroring juga ke head unit ini. Iya. Oh, tapi di Race ada ini lampu auto. Jadi gua nggak utak-atik lampu tuh. Pas udah gelap dia nyala sendiri kan. Kalau ini masih manual, cuman dia ada leveling untuk ketinggian si proyektornya. Sama ada cornering lamp. Ini? Jadi ketika misalnya setirnya kita belok, si fog lamp-nya kalau nggak aktif, dia bakal berfungsi jadi cornering lamp. Jadi bukannya adaptif untuk ngikutin kemana setir, tapi menyalakan lampu aja. Lebih simpel sih, tapi juga efektif. Ternyata teman-teman yang bisa kita simpulkan benar bahwa secara kasat mata Wuling Alphest itu punya potensi karena dia ada sunroof ya kan, kelihatan banget. Lalu kemudian dia punya voice command yang bisa berbahasa Indonesia, lalu juga ada koneksi ke HP gitu ya. Di sana kan juga ada. Iya, dia ada itu apa? T-InTouch. Sehingga kita bisa bilang soal fitur ya bisa tipis nih, nggak terlalu cuma jauh. Dia bisa cuma monitor doang. Kalau ini kan bisa jadi remote control. Iya. Nah, tapi teman-teman yang juga perlu kami share adalah soal build quality di luar dari soal lengkap-lengkapan gitu ya. Wuling Alphest ini surprisingly build quality-nya bagus, teman-teman. Bagus loh, ini kayak soft touch di dashboard-nya itu ya, dengan jahitannya yang nggak biasa. Kalau biasa kan jahitan lurus aja, ini dibikin segitiga gitu. Jadi ya kita bisa bilang bener bahwa Wuling adalah merek yang nggak lebih established dibanding Toyota. Tapi dalam hal build quality, Alphest ini bener-bener bagus. Kira-kira gitu.
Dan sekarang soal rasa berkendara, terutama soal kenyamanan nih, Re. Tadi kan kita udah spill ke teman-teman bahwa ini soal kenyamanan memang bagus kan. Dan di hasil test drive lu juga mengatakan itu, Re. Bener banget, nih bisa jadi salah satu small SUV yang bantingan suspensinya empuk loh. Iya, di semua small SUV ya teman-teman ya. Berarti kalau dibanding sama SRV, Grand Vitara, kereta ya kan, Yaris Cross. Cuma Yaris Cross itu belum ngerasain. Omoda ya. Nah ini salah satu yang paling empuk, dan gak hanya set suspensinya teman-teman, tapi juga penggunaan material busanya. Ini lembut nih, sehingga kalau teman-teman termasuk orang yang suka dengan kenyamanan gitu ya, artinya yang orientasinya lebih ke empuk, lembut gitu. Sama kekedapan kabinnya juga. Sama kekedapan kabinnya yang lebih senyum. Itu, ini lebih oke dibanding race gitu. Tapi ya itu dia, nggak sedikit juga sebenarnya race. Mobil di kelas ini nih, small SUV, sama mobil di kelasnya race, compact SUV. Kan di compact SUV kan ada race, ada WRV kan, ada Sonet juga gitu kan. Nah, banyak juga yang lebih seneng handlingnya lebih rigid, lebih enak buat bermanuver gitu ya. Tapi kalau konteksnya adalah itu ya berarti race adalah mobil yang lebih enak karena handlingnya lebih sigap. Tapi kalau ditanya apa yang menjadi keunggulan dari impresi berkendaranya Alphest teman-teman, soal kenyamanan. Gitu. Ya, soalnya konsekuensi dari kenyamanan terutama bantingan suspensi yang empuk, soal handlingnya sih Boy. Body rollnya tuh jadi apa ya? Ketika kita misalnya manuver gitu, jadi lumayan terasa tuh. Lebih terasa. Tapi bukan berarti serta-merta langsung limbung seadanya gitu ya. Teman-teman baru ngerasain limbungnya itu ketika kalau misalnya bermanuver yang zigzag, yang cepet beloknya gitu ya. Dan itu pun kalau dibanding sama kita jadi terombang-ambing. Tapi kan ya masa kita nyetirnya kayak gitu kan nggak juga sebetulnya kan. Cuma di keadaan tertentu misalnya lagi jalan ke puncak gitu kan, jalannya yang di Kaliko gitu. Tapi kan nggak melulu. Itu kalau zigzag kayak tadi tuh ya, gue udah ditegur sama Bumi sama anak gue. Bapak gimana sih nyetir? gitu teman-teman. Jadi kalau soal kenyamanan kita bisa bilang bahwa Alphest adalah pilihan yang lebih baik dari race. Berasa nih race, 3 silinder. Getarannya kalau juga lebih berasa. Kalau idol juga lebih berasa geter ya. Lebih berasa getarannya, dan suaranya pun juga khas teman-teman kalau dibanding sama Alphest yang 4 silinder. Betul. By the way ini mesinnya 1000 cc tapi turbo teman-teman. Sementara kalau Alphest itu 1500 NA. Nah, secara teori kalau turbo itu bisa menghasilkan output yang 1,6 kali dari kapasitasnya. Jadi 1000 cc itu kira-kira setara dengan sekitar 1600 cc. Dan makanya kalau soal tenaga meskipun dia hanya 1000 cc tapi dia nggak kalah lah. Gitu. Dan kenyataannya teman-teman, dari hasil tes kita itu memang menunjukkan kemampuan berakselerasi yang cemerlang. Dia 0 sampai 100 km/jam bisa dapat 10 detik nih. 10 detik, Riz. Alphest nggak lebih kenceng dari itu kan? Tidak, karena dia di parameter yang sama itu di 13,4 detik, Bu. 13,4. Jadi kita bisa bilang bahwa secara kemampuan berakselerasinya ya ini unggul jauh nih. Gitu. Ini adalah mesinnya setara dengan 1600, udah gitu bodinya lebih compact kan, lebih kecil kan. Secara bobotnya juga akan lebih ringan gitu. Tapi ternyata kecemerlangan dia si race ini nggak hanya soal adu kencang teman-teman, tapi juga adu irit. Dia bisa dapat berapa, Riz? Dia bisa dapat 15,2 untuk rute dalam kota, 15,2. Tapi sebenarnya 15-an km per liter itu udah sesuai dengan ekspektasi mobil di kelas ini di zaman ini. Iya sih. Gitu. Alphest berapa? Alphest di rute dalam kotanya di 13,1 km per liter. Ya sebenarnya 13-an di dalam kota pun juga sangat bisa diterima. Tapi kalau ditanya mana yang lebih irit, si race lebih irit. Gitu. Kalau di tolnya kalau di Alphest itu di 16,1 km per liter. Ini di 19-an km per liter. Jadi kita bisa bilang teman-teman kalau soal performa race ini dengan mesinnya yang lebih kecil tapi dengan tambahan turbo dia bisa lebih kencang dan lebih irit gitu. Itu soal performa. Tapi rasa berkendara teman-teman, tadi kita udah bilang kalau kenyamanan jelas orientasinya pada si Alphest. Tapi ini mobil teman-teman, buat teman-teman yang suka
bermanuver gitu ya. Ini memang terasa lebih solid gitu, terasa lebih meyakinkan karena set suspensinya memang lebih kaku dibanding Alphest gitu. Lalu kemudian karena bodinya juga lebih kecil, dia jadi lebih lincah terutama di perkotaan, Des. Iya, karena ini kan keduanya mobil-mobil SUV urban kan. Yoi. Yang mana penggunanya ya kesehariannya di kota gitu, di dalam kota gitu kan. Iya. Dan macet-macetan, gampang, parkir tempat sempit lebih gampang gitu. Dan yang gue suka dari race adalah gini nih, kalau teman-teman termasuk orang yang seneng nyalip secara sigap gitu ya, ini kalau misalnya kita mau nyalip tiba-tiba, dia hampir nggak ada lag yang menghambat gitu. Oh iya sih. Memang dia berakselerasi diiringi dengan raungan mesin yang bagi beberapa orang nggak ganggu, karena khasnya 3 silinder yang ganjil kan. Tapi dia melakukan itu dengan sangat sigap, Riz. Iya sih. Itu yang ngebuat responnya lebih cepat dibanding si Alphest, betul. Iya, jadi ngebuat dia jadi terasa lebih fun. Pas diinjak mobilnya nurut, nggak ada nge-lag dulu. Begitu. Terus juga ada mode power ya. Nah, mode gitu, power di sini. Sebenarnya si Alphest itu ada mode berkendara, tapi kan di head unit sama normal. Iya. Mencetnya di head unit kayaknya agak ribet gitu ya, nyari-nyarinya. Gitu. Kalau ini ada bypassnya, ada direct access, jadi lebih gampang untuk masuk ke mode berkendara power. Yang bukan di power pun sebenarnya juga udah enak nih kayak gini nih. Enak banget emang enak banget. Iya sih kayak. Berasa sih bedanya sih. Gitu. Jadi kita bisa bilang kalau soal orientasi Alphest itu lebih ke kenyamanan, ini lebih ke fun, yang lebih sigap. Terus kemudian kalau soal performa, race ternyata bisa lebih unggul baik di akselerasi maupun di konsumsi bahan bakar. Soal kesimpulan teman-teman, jadi kita bisa masuk ke akhir ulasan dan kita bisa mengatakan bahwa keduanya jelas punya kelas yang berbeda. Tapi secara harga, sekali lagi, ini benar-benar setara. Kenyataannya Alphest sedikit lebih murah. Alphest 29. Jadi Alphest yang EX itu 295 juta. Sementara si race yang GR TSS 2 ton harganya 307,7 juta. Ya, jadi sedikit lebih mahal yang ini. Nah, meskipun begitu untuk harga yang sudah 300 jutaan plus minus gitu ya, kami bisa bilang bahwa harga itu cenderung setara. Gitu. Nah, di kesetaraan harga itu yang teman-teman tentu bisa pilih gitu ya. Tetap mereka berdua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau secara akomodasi ternyata bisa aja sama bagi penumpang, tapi kalau bagi barang si Alphest lebih lega, lebih unggul. Lalu kalau soal fitur memang punya kelebihan kekurangan masing-masing juga kan, tapi memang kalau secara kasat mata Alphest itu bisa memberikan sesuatu yang lebih terlihat, lebih spesial ke sunroof gitu. Terus kalau teman-teman termasuk orang yang suka dengan kenyamanan, Alphest lebih nyaman, sementara ini lebih sigap. Gitu. Mana yang lebih baik rasanya nggak ada ya, karena setiap karakter orang beda-beda kan. Sesuai dengan keperluannya sih sebetulnya. Iya. Lalu kemudian kalau soal performa, race itu lebih kencang dan lebih irit hasil tes kami. Gitu. Tapi balik lagi nih Bowie, soal brand image ya. Biasanya orang Indonesia balik lagi ujungnya ke situ nih. Karena si Alphest dengan Wuling-nya itu dia sedang melawan Toyota nih. Apapun modelnya ya, termasuk race kali ini, Toyota punya jaringan after sales yang bisa dibilang terluas, terbesar di Indonesia gitu. Betul. Jadi kita tahu bahwa secara value Alphest itu bagus banget teman-teman. Dengan harga segitu ya, dia bisa ikut ngelawan mobil di kelas yang lebih di kelas bawahnya gitu, yang lebih murah kan. Artinya value-nya bagus banget kan. Fiturnya juga banyak gitu. Lalu kemudian secara desain pun juga representatif lah. Dengan value yang sebegitu bagusnya, secara produk dia tapi secara brand image kita mesti mengakui bahwa Toyota di Indonesia nih, kalau kasusnya di Indonesia lebih established, lebih dulu muncul gitu ya. Dan orang-orang lebih. Wuling baru berapa sekarang? 6 tahun ya berarti ya? Ya 7. 6 ya? 6 dong, baru ulang tahun ke-6.
Jadi brand image adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh Wuling di luar dari soal produk. Gitu. Jadi itu pertimbangan yang bisa jadi berpengaruh ke banyak hal. Misalnya kan kayak jaringan servis, tadi Ari sudah bilang, lalu kemudian resale value-nya kalau mau dijual lagi dan lain sebagainya. Tapi kita ngelihatnya berkali-kali bahwa Wuling emang berusaha mengejar itu. Ya memang gitu. Dia lebih sebentar di sini, tapi dia kayak berusaha mengejar, apalagi dengan bukan sebentar, baru 6 tahun gitu ya. Dan dia berusaha mengejar dari produknya, makanya dia kayaknya ya udah dia bisa ngejual small SUV dengan harga compact SUV gitu kan. Gitu teman-teman. Artinya kita tetap menemukan bahwa antara kedua mobil ini punya kelebihan kekurangan yang siapa tahu lebih cocok dengan kemauan dan kebutuhannya teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman pilih yang mana? Lebih seret dengan Wuling Alphard atau Toyota Race gitu? Ditunggu jawabannya di kolom komen. Terima kasih sudah menonton teman-teman, dan sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.